Profesor Gusti Ayu Made Suartike ST MNSC PhD. Kepada Profesor Gusti Ayu Made Suartiko ST MNSC PhD, saya persilahkan untuk mengenakan kalung jabatan guru besar di kediaman Anda. Yang bersangkutan sedang berdomisili di Australia. Terima kasih. Demikianlah tadi penyampaian orasi dari Profesor Dr. Insinyur Dewa Ketut Sudarsana MT. Dan selanjutnya marilah kita simak bersama-sama penyampaian orasi ilmiah dari Profesor Gusti Ayu Made Suartike ST MNSC PhD dengan judul orasi Smart City dan Ruang Publik. Rahajang, salam sehat, sareng sami. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Udayana beserta jajaran, Bapak Ketua, Sekretaris, Ibu, dan Bapak Anggota Senat Universitas, Fakultas di lingkungan Universitas Udayana, Ibu dan Bapak Pimpinan, Fakultas Program Pasca Sarjana, Program Studi, Lembaga, serta unit di lingkungan Universitas Udayana, para guru besar anyar, staf pendukung akademik, undangan, dan hadirin sekalian. Dengan bersujud, saya menghaturkan puja kehadapan Ida Penguasa Alam yang telah melimpahkan energi, ruang, dan waktu sehingga kebersamaan kita pada hari ini dimungkinkan. Memiliki kesempatan menyampaikan orasi ilmiah di hadapan Ibu dan Bapak sekalian adalah pesuecan yang tidak pernah berani saya mohonkan baik di doa maupun di mimpi. Oleh karenanya, langkah pada hari ini disarati dahat suksmaning manah. Saya akan mempresentasikan untayan pemikiran ilmiah yang diberi judul Smart City dan Ruang Publik. Secara umum, Smart City dimaknai sebagai kota yang mengakomodasi kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi dalam menangani tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah perkotaan. Dengan tidak mengesampingkan kontribusi positif yang telah disumbangkan, orasi ini mempertanyakan seberapa relevankah konsep Smart City diterapkan dalam konteks pembangunan kota di negara berkembang termasuk Indonesia. Smart City adalah konsep yang problematik. Pemanfaatan kata smart bisa dimaknai secara normatif dan instrumental. Secara normatif, smart diartikan sebagai hasil atau produk. Hal ini bisa diparalelkan dengan pemaknaan berkelanjutan pada program Sustainable City. Sedangkan, smart dalam konteks instrumental dimaknai sebagai alat untuk mencapai tujuan, sama halnya dengan pemanfaatan kata smart dalam smartphone. Pemaknaan ini yang cenderung diacu dalam implementasi Smart City di level global. Hal ini tentu saja tidak menjadi masalah bagi negara maju, di mana teknologi sudah tersedia dan menjadi bagian keseharian operasional kota. Namun, dalam konteks pembangunan di negara berkembang, ketersediaan teknologi dasar, sumber daya manusia yang siap untuk mengoperasikan dan mensinergikan teknologi, database yang siap diintegrasikan masih menjadi kendala mendasar. Berbicara tentang akomodasi teknologi sebagai instrumen kota pintar, perusahaan multinasional memegang andil yang besar. Muncul pandangan bahwa Smart City akan membukakan pintu yang lebar bagi infiltrasi perusahaan global dalam menentukan arah perkembangan kota kita ke depan.
Malahan, perusahaan memiliki definisi smart city tersendiri yang disesuaikan dengan corporate culture masing-masing. Orasi ini memandang smart city sebagai proses normatif, diorientasikan pada pembangunan kota yang smart, bukan teknologi yang diakomodasi yang pintar, namun kota dibangun untuk memberi kesempatan bagi warganya untuk melahirkan pemikiran cerdik serta berkreativitas yang berpotensi melahirkan teknologi inovatif. Pertanyaan di sini, kota yang bagaimana yang mampu meningkatkan kemampuan cerdas warganya? Saya mengaitkan pertanyaan ini dengan proses pembangunan kota layak huni dengan memproposisikan pentingnya ketersediaan ruang publik kota. Hal ini beriringan dengan pandangan bahwa ruang publik merupakan komponen mendasar dalam pembangunan sosial kapital sebagai elemen penentu dalam capacity building, tahapan yang melahirkan SDM pintar. Dalam konteks ini, ruang publik diposisikan sebagai ruang yang mewadahi aktivitas terkait interaksi sosial, ekspresi diri, penyediaan air tanah, pengadaan paru-paru kota, pembangunan estetika kota, representasi urban landmark, pelestarian legasi historis, konservasi biota langka, sosialisasi kebijakan publik, dan lain sebagainya. Jika dikaitkan dengan peningkatan kapasitas SDM, semua posisi ini berperan fundamental. Pada konteks yang berbeda, tersedianya ruang publik akan membuka peluang bagi warga untuk menikmati sisi-sisi unik yang ditawarkan oleh kota itu sendiri. Ketersediaan ruang penikmatan spektakel kota akan mendorong warga meninggalkan kendaraan bermotor dan memilih berjalan kaki. Konsumsi bahan bakar, tingkat polusi udara, dan emisi karbon pun akan menurun. Jadi, kota semacam ini akan mendorong pembangunan tingkah laku dan gaya hidup sehat. Di badan yang sehat, bercokol jiwa yang sehat. Istana terindah bagi kelahiran ide-ide kreatif. Kreativitas akan mengeskalasi kemampuan produksi SDM yang pada akhirnya berimplikasi pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini berpeluang membangun hubungan dan jejaring sosial yang solid dan pada akhirnya membangun sosial kapital. Inilah kunci penting pembentukan kota pintar. Apakah penerapan program kota pintar dalam pemaknaan normatif menutup peluang bagi pemanfaatan teknologi? Jawabannya tentu saja tidak. Perwujudan kota dengan SDM yang cerdas membuka pintu selebarnya bagi inklusi teknologi informasi dan komunikasi. Capaian dalam teknologi adalah refleksi kemajuan peradaban umat manusia. Baik, sebagai reiterasi, program Smart City di negara berkembang seyogianya diorientasikan pada pengasahan kemampuan cerdas serta resiliensi penduduk kota sebagai pusat aksi. Inklusi teknologi dilakukan untuk mendukung objektif ini. Kerangka pikir ini akan dicapai ketika eksistensi ruang publik kota dijaga dan diprioritaskan keberadaannya. Jadi, kota pintar, warga yang cerdas, dan ruang publik adalah 3 komponen dominan dalam implementasi program kota pintar. Keterlibatan teknologi dalam blueprint ini wajib diawali dengan kajian tingkat kesiapan sistem operasional kota beserta jajarannya, ketersediaan sumber daya pendukung, dan juga tingkat kesiapan teknologi warga kota. Kondisi ini bisa disejajarkan dengan persyaratan lolos AMDAL sebelum proposal pembangunan disetujui. Dengan melakoni semua ini, harapannya kita bisa menuju program perencanaan kota yang berikutnya, yaitu Sustainable Smart City. Bapak Rektor yang saya hormati beserta Ibu dan Bapak hadirin sekalian, sebagai pemuput, saya sampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi yang telah menganugerahkan gelar guru besar dengan segala kewajiban dan tanggung jawab yang menyertainya. Kemudian, atas dukungan fasilitasi serta kontribusi yang telah diberikan, saya sampaikan rasa suksema yang mendalam kepada Bapak Rektor beserta jajarannya, Ketua Senat dan jajarannya, baik yang berada di level universitas maupun Fakultas Teknik Universitas Udayana, Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana beserta jajarannya, tim PAK dan tim validator karya ilmiah, baik yang berada di level universitas maupun di Fakultas Teknik Universitas Udayana, staf bagian sumber daya manusia yang berada di level universitas dan Fakultas Teknik Universitas Udayana, staf bagian akademik, kerjasama dan hubungan masyarakat Universitas Udayana, para kolega yang karena keterbatasan waktu tidak bisa saya eja satu persatu di sini. Terima kasih. Selanjutnya, apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada para guru besar dari luar Universitas Udayana yang telah meluangkan energi, waktu dalam review karya ilmiah saya, Prof. Iwayan Runa, Universitas Warmadewa Denpasar, Prof. Gunawan Cahyono, Universitas Indonesia Jakarta, Prof. Yosef Priyotomo, Institut Teknologi Surabaya, Profesor Ananto Yudono, Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati, Institut Seni Indonesia Denpasar. Selanjutnya, untuk guru Rupaket yang berdua, tidak ada ungkapan kata yang bisa mewakili rasa suksma yang ingin disampaikan. Namun, rasa syukur yang tiada berhingga muncul dari benak yang paling dalam. Suksma telah membukakan kori serta memberi alasan untuk meraih kesempatan berdiri di sini menyampaikan untayan orasi ilmiah ini. Semoga waktu masih panjang untuk kita bersama dan bercerita. Lalu kepada kakak, adik, keponaan, ipar, dan anggota keluarga lainnya, suksma karena sudah menerima saya apa adanya. Kata pepatah, kita bisa memilih teman, namun tidak bisa memilih saudara kandung kita. Suksma telah mengusahakan kebersamaan, kekeluargaan, canda, tawa, waktu, dan energi selama ini. Baik, untuk suami, kepada siapa separuh hati dan raga saya bersandar, terima kasih telah menjadi teman dan guru dalam perjalanan ini. Telah menjadi sumber inspirasi dengan berbagai keunikan logika berpikir yang selalu mengekspos saya pada beragam cara pandang yang tidak pernah terbersit sebelumnya. Semua ini telah mendorong saya untuk tiada henti menggali. Jika boleh memohon, jangan pernah lelah menjadi pengingat untuk selalu memaknai apa yang sedang dikerjakan dan untuk berkarya pada level maksimum. Mohon jangan pula berhenti melakoni peran sebagai peer review. Pesan bahwa kerja keras tiada artinya, namun kemampuan berpikir adalah segalanya, akan selamanya menjadi motivasi penggerak dalam melangkah ke depan. Pada akhirnya, suksma saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak hadirin sami atas kebersamaan pada hari ini. Nuna Saampura jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Tiang puput orasi ilmiah ini dengan Prama Santi.
Om Santi 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 Om.